teman-teman pasti semua udah tahu, oh kalau pujian ya nyanyi gitu ya, memuji Tuhan. Itu kan biasanya kita taunya begitu gitu. Nah, sebenarnya pujian atau penyembahan yang sesungguhnya tuh apa sih yang lebih dalam dari itu tuh apa gitu. Nah, aku memulai dari eh, arti dari pujian itu sendiri tuh apa sih? Nah, pujian menurut kamus nih ya adalah ungkapan pengakuan, kepastian, dan kekaguman terhadap sesuatu. Atau memberi label bagus terhadap sesuatu. Kamu cantik sekali hari ini. Coba kasih kanan kirinya, kamu ganteng sekali hari ini. Kamu cantik sekali hari ini. Gitu dong. Ya kan, meskipun di online tapi tetap terlihat segar sekali kamu hari ini. Gitu kan. Oh, dikasih love-love. Ya itu pujian gitu ya. Apa saling memuji satu sama lain. Nah, kita kan suka memuji satu sama lain. Ih, lo hari ini banget sih, cantik banget, glowing banget, pakai skincare apa gitu kan? Atau misalnya kamu terima kasih, kamu juga cantik sekali hari ini. Jadi pasti kita tuh suka memuji satu sama lain gitu. Kadang-kadang kita lihat, wih dia pakai bajunya kece banget, ih bajunya matching banget sih hari ini, bagus lo beli di mana biasanya gitu ya. Nah, pujian adalah memberi label bagus terhadap sesuatu. Pengakuan, kepastian, kekaguman akan sesuatu. Nah, masalahnya manusia itu tuh transaksional. Apa itu transaksional? Transaksional itu adalah take and give. Apa yang kamu kasih buat saya, kalau saya nggak dapat apa-apa dari kamu, saya nggak akan memuji kamu. Saya nggak mau lagi berurusan sama. Jadi kalau kamu nggak bisa beri saya sesuatu, ya ngapain saya beri kamu sesuatu? Manusia tuh cenderung begitu. Kalau ada konflik, pujian itu bisa berubah jadi makian. Biasanya gitu. Jadi gosipan dimanapun, mau di kantor, mau di lingkungan pertemanan, mau di lingkungan pelayanan, manusia itu sangat-sangat transaksional. Faktanya seperti itu. Manusia itu cepat sekali hatinya tuh berubah. Hari ini pelayanan mulutnya memuji Tuhan. Tapi setelahnya karena kita nggak suka sama apa yang dia lakukan sama kita, kita bisa menggosipkan teman sepelayanan kita. Itu terjadi loh. Terjadi di mana-mana. Termasuk di gereja. Di gerejaku juga, karena aku nggak bisa mengontrol semua anak-anak jemaat gitu ya. Itu terjadi. Nah itu sifat dasarnya manusia. Hatinya cepat sekali berubah dan transaksional. Dari yang baik, alami konflik, jadi gue resign aja deh dari kantor gue deh. Tadinya pas awal masuk memuji-muji temennya, aduh teman gue baik banget, aduh bos gue baik banget. Tapi begitu satu kesalahan yang dilakukan bosnya atau satu kesalahan yang dilakukan temannya, itu bisa jadi makian dan bisa jadi gosipan. Bisa jadi gue keluar aja deh dari gereja, gue males, gue udah nggak terlalu dianggap di sini. Bisa jadi seperti itu. Bisa berbalik cepet banget, yang tadinya bisa memuji, tiba-tiba bisa jadi memaki. Yang tadinya memuji bisa jadi menggosip, gitu ya. Termasuk cara kita memuji Tuhan. Waktu kita dapat apa yang kita mau, dengan mudah kita bisa puji Tuhan. Gue kemarin dapat kerjaan baru, puji Tuhan kemarin aku lulus nilainya A, Tuhan baik banget. Tapi waktu kita dihadapkan sama proses, kita bisa langsung suddenly bilang Tuhan jahat banget sama gue. Gak bisa tuh kita ada kata-kata pujian lagi. Tuhan baik, Tuhan beserta, Tuhan selalu ada, Tuhan kasih sukacita, Tuhan baik, Tuhan seperti yang sudah-sudah Tuhan selalu menolong. Itu tuh tiba-tiba suddenly kita suka lupa, suka shifting, berbalik hatinya. Dari yang tadinya bisa memuji Tuhan, di mulut kita enggak, tiba-tiba enggak gitu. Bahkan mungkin waktu apa yang kita punya kita hilang gitu, kehilangan yang kita punya, kita tuh gampang sekali bilang Tuhan jahat. Tuhan aku kan mau ini, mau pasangan ini, asik. Tuhan kenapa sih aku bisa putus sama dia? Nyalahin Tuhan, orang kamu yang jadian, kamu yang putus, kenapa nyalahin Tuhan? Gitu ya, kan gitu. Tuhan jahat, Tuhan gak pedulin aku, Tuhan ninggalin aku, suddenly mulut kita gak bisa lagi memuji Tuhan. Nah, pujian kepada Tuhan tuh bisa berubah tergantung mood kita dan apa yang kita dapat dari Tuhan. Nah, itu manusia. Transaksional. Apa yang kita bisa dapat dari Tuhan, kalau kita nggak dapat, kita nggak bisa puji dia.
Yuk kita baca di Ulangan 10 ayat 21. Boleh dong salah satu bacain di Ulangan 10 ayat 21. Aku boleh ya minta salah satu bacain. Ada? Oke, aku bantu bacain Ulangan 10 ayat 21. Dialah pokok puji-pujianmu dan dialah Allahmu yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat yang telah kau lihat dengan matamu sendiri. Iya. Puji-pujian kepada Allah yang dahsyat, Tuhan yang besar, itu tadi ayatnya sudah sebenarnya gini, kalau aku kasih ayat ini ya udah khotbahnya selesai gitu. Kayak ya udah. Karena dia Allah yang dahsyat, Allah yang besar, dia adalah pokok segalanya. Dan itu sebenarnya sudah menjawab semuanya gitu ya. Kalau coba sorry, aku mau nanya, kalau misalnya aku gini kelihatan nggak mukanya? Halo? Sekarang kelihatan sih. Kelihatan ya? Ya. Oke. Dialah pokok puji-pujianmu dan dialah Allahmu yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat yang telah kau lihat dengan matamu sendiri. Jadi gini, kita tuh suka lupa apa yang Tuhan sudah kasih buat kita, perbuatan-perbuatan besar yang Tuhan kasih termasuk salib over our problem. Jadi apa yang kita udah alami selama hidup kita tuh suka lupa sama satu struggles yang kayaknya lagi dihadapin. Setiap struggles kita pasti begini. Kalau kita nggak mengerti benar hati yang benar adalah seperti apa gitu. Nah, di sebelum-sebelumnya ini di perikop ini yang orang Israel diperingatkan supaya taat dan bersyukur. Ini tuh sebenarnya udah dikasih tahu nih, berpegang pada perintah Tuhan, ketetapan Tuhan, sesungguhnya Tuhan Allahmu yang empunya langit. Ayat 15, tetapi hanya oleh nenek moyang lulah hati Tuhan terpikat sehingga ia mengasihi mereka, dan sebagainya. Nah, waktu kita kadang-kadang nggak bisa memuji Tuhan tuh, semuanya berawal dari hati. Makanya ayat-ayat sebelumnya tuh diingetin, Tuhan tuh begini, Tuhan tuh begitu, Tuhan tuh begitu. Karena kita tuh masih hidup memang di dunia. Hidup di dunia itu berbanding terbalik banget sama ajaran firman Tuhan. Kalau firman Tuhan, kalau dunia bilang bales aja dia gitu, tapi firman Tuhan bilang apa? Kasih pipi kiri, ya kan? Kalau dunia bilang bohongin aja, tapi Tuhan bilang apa? Kasihilah. Tuhan, kita disakiti, dunia bilang bales aja, Tuhan bilang kasihilah musuhmu. Kalau dunia bilang gimana sih, emang lu nggak patut bersyukur sih kalau kayak gitu, apa yang mau disyukurin? Tapi firman Tuhan bilang bersyukurlah kepada Tuhan sebab dia baik. Jadi memang hidup di dunia ini ikut Tuhan itu siapa bilang gampang? Emang enggak gampang kok. Jadi kalau orang bilang ikut Tuhan tuh Yesus tuh mudah karena kamu sudah dibayar. Yes, benar. Karena kamu sudah lunas dibayar. Iya, itu benar. Kita dapat keselamatan. Iya, benar. Tapi menjalani kemenangan itu nggak mudah, teman-teman. Memang. Jadi ikut Tuhan tuh berbanding terbalik apa yang dunia ajarkan sama kita. Makanya terasa berat. Pernah nggak ngerasain kayak, aduh sejak gue ikut Tuhan kok kayaknya problem gue makin banyak ya gitu. Kok kayaknya susah banget gitu ya jalaninnya ya. Susah banget buat muji Tuhan gini, kayak aduh perbuatannya Tuhan ya besar sih, tapi kok kayaknya problem di hadapan gue nih lebih besar lagi sih gitu kan. Kadang-kadang kita suka merasa kayak problem yang kita lihat dengan kacamata yang dari dekat itu lebih besar daripada Tuhan kita gitu. Karena kita melihatnya tuh sebagai, misalnya ini aku punya koin gini. Problem kita sebenarnya segini doang nih, problem yang di hadapan kita. Dibanding Tuhan yang begitu besar gitu. Sehingga kita nggak bisa memuji dia lagi gitu. Tapi kita tuh ngelihatnya sebenarnya tuh kayak gini, jadi kayak gede banget di depan mata kita gitu. Kita nggak bisa ngelihat yang lain karena kita ngelihatnya tuh bener-bener kayak di depan mata kita sampai kita jereng gitu. Aduh ini problem gue gede banget nih problemnya. Padahal sebenarnya kalau kita lihat dari kacamata Tuhan sebenarnya, oh ternyata problemku tuh cuman segini ya, cuman sekecil koin ini ya dibanding Tuhan yang punya semesta ini gitu. Kadang-kadang kita ketutup nih sama koin-koin ini, jadi kita nggak bisa ngelihat sebenarnya kuasa Tuhan itu seperti apa. Kenapa sih kita nggak bisa memuji Tuhan? Semua itu berasal dari hati. Apapun
yang manusia responin, reaksi manusia, tindakan, keputusan, pilihan, semuanya berawal dari hati. Hati yang benar. Hati yang benar menghasilkan pemikiran yang benar. Pemikiran yang benar menghasilkan hidup yang benar. Hidup yang benar menghasilkan pujian yang benar. Nah, hati kita tuh harus terus mau diperbaharui sama kasih Tuhan. Karena hati kita itu bahaya banget kalau kita nggak mau dimurnikan dan diperbaharui terus. Kenapa? Karena manusia cenderung self-centered. Pokoknya saya harus punya ini. Saya kok ngerasa nggak dianggap ya sama teman kantor saya ya. Saya kok nggak dihargai ya sama pasangan saya ya. Kok saya nggak dikasihi ya sama mungkin orang tua saya. Kok saya merasa kalau saya nggak disapa saya tersinggung ya. Saya pengen hidup kayak influencer dia, kayaknya enak banget tuh. Kok saya nggak punya ya? It's all about me. Hati yang cenderung rusak karena kita selalu memikirkan tentang saya. Tidak bisa memuji Tuhan karena saya lagi merasa tidak mau memuji Tuhan. Saya ngerasa nggak enak, saya ngerasa sebel, saya ngerasa marah sama Tuhan. Jadi saya tidak bisa memuji Tuhan. Saya. Manusia tuh cenderung egois. Maunya tuh diakui. Semuanya tentang aku. Pelayanan pun kadang-kadang maunya tentang saya. Saya pernah di posisi itu. Jadi pelayanan di gereja, WL, segala macam. Tapi begitu saya nggak suka sama satu rundown atau apa, saya nggak mau, saya kok kayak gini ya, coba dong yang lain gini. Padahal sebenarnya itu fine aja. Karena saya merasa tidak suka, maka saya nggak mau. Nah, itu saya bertobat di situ. It's not about me, it's not about us, tapi it's all about God. Nah, makanya gampang sekali hati kita tuh berubah. Karena semuanya tentang saya. Sulit sekali untuk memuji Tuhan di saat proses yang lagi dialami. Dulu saya, ini sekalian sharing sedikit sama dulu, saya tuh kayak pernah gitu ya diomongin orang. Mungkin teman-teman pernah nggak dengar kalau teman-teman tuh diomongin orang. Ya, lu tuh gini tahu, diomongin gini tahu. Nah, itu tuh saya tersinggungnya luar biasa. Saya keselnya luar biasa, saya kecewanya luar biasa. Apalagi ini tuh teman saya dan kenal sama saya. Wah, saya merasa kayak tidak dihargai, saya merasa tidak dihormati, saya merasa dihianati, dan saya merasa tidak dianggap, gitu ya. Jadi, saya nggak bisa lagi memuji Tuhan, dan itu teman pelayanan saya, gitu. Teman pelayanan saya. Saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan kok saya udah pelayanan, saya udah kasih yang terbaik menurut saya. Saya udah kasih yang terbaik, saya udah berkorban buat dia, saya udah muridin dia, saya udah rangkul dia, tapi kok dia malah ngomongin saya ya di belakangnya Tuhan ya. Saya kecewa lah, kenapa sih Tuhan kok kasih ini sama saya? Saya udah kasih yang terbaik kok buat pelayanan ini. Kenapa saya kok jadi diomongin orang gitu. Saya merasa dirugikan. Wow. Karena kita sering merasa dirugikan, apa yang udah kita bagi, apa yang udah kita kasih buat Tuhan, kita tuh sering hitung-hitungan karena saya sudah pelayanan, saya sudah ini, kenapa saya nggak dapat apa yang saya mau? Kenapa harus memuji Tuhan, orang saya nggak dapat kok apa yang saya mau, Tuhan nggak kasih juga, gitu kan? Nah, teman-teman harus tahu, kalau kita ikut Tuhan, it's not about us anymore. It's all about Jesus. It's all about God. Waktu kita nyanyi, it's all about you, it's all about you, it's all about you, Jesus, it's all about you. Berulang-ulang kita nyanyi, gitu kan? Waktu kita praise and worship, kita nyanyi itu berulang-ulang. Coba kita cek deh hati kita, bener gak sih it's all about Jesus? Atau sebenarnya kita masih it's all about me? Apa benar yang kita lakukan selama ini tuh it's all about him?
Karena kalau semuanya tentang Yesus, kita nggak akan merasa tidak dianggap. Kita nggak akan merasa tidak dihargai. Karena ya ini memang bukan tentang saya, tapi ini tentang Tuhan. Hidup kita ini bukan tentang diri kita sendiri lagi, melainkan kita harus sadar bahwa hidup ini tuh tentang perjalanan Tuhan yang menemukan, menyelamatkan, dan kasih harga buat kita, dan dia yang cari kita. Satu dari 99 yang hilang. Satu tuh kita. Tuhan tuh cari kita sampai kemanapun. Sampai dapat. Masih kita bilang bahwa ini tuh tentang kita. No, it's all about God. Dia yang buat kita yang gak berharga jadi berharga. Dia yang buat kita yang gak layak menjadi layak. Gak dianggap menjadi dianggap sama Tuhan Yesus. Kalau kita bilang bahwa, oh ya, semuanya kan saya merasa ini Kak, perasaan saya tuh sakit banget Kak dihianatin begini Kak. Perasaan saya tuh kecewa banget diomongin sama teman kantor saya Kak. Perasaan saya tuh kecewa banget di nggak dihargain sama anak didik saya Kak, sama murid saya atau sama teman saya Kak. Kalau ngomong soal nggak dianggap, dikecewakan, nggak dihargai, Tuhan Yesus sudah melakukan itu semua, udah lewatin itu semua. Kalau Tuhan Yesus main perasaan, dianggap nggak dianggap, dia nggak akan naik ke kayu salib, siapa rasa, gitu ya. Dia nggak akan lakukan itu. Dia nggak akan lakukan penebusan buat kita kalau dia masih based on perasaan. Dia melakukan itu karena dia memutuskan untuk menebus kita. Dia melakukan itu karena dia memilih untuk menyelamatkan kita yang gak berharga jadi berharga. Kalau ngomong gak dihargai, bukannya emang kita ini gak berharga ya teman-teman. Kita tuh emang gak ada harganya kan dari awal juga. Bahkan kita sudah mati, dia bilang, firman Tuhan bilang. Hanya Tuhan yang mengangkat kita dan jadikan kita berharga. Nah pertanyaannya, kenapa sih sulit sekali gitu ya untuk memuji Tuhan di saat struggles? Iya enggak? Kadang-kadang di proses tuh kayak mau muji Tuhan tuh kayak, tapi gue lagi enggak merasa harus memuji Tuhan gitu, kayak aduh tapi kok struggles gue berat banget, struggles aku berat banget. John Calvin bilang gini, human heart is a factory of idols. Every one of us is from his mother womb, expert in inventing idols. Artinya apa? Hati manusia itu pabriknya berhala. Setiap dari kita dari rahim ibu itu tuh sudah mahir dalam apa ya, menemukan berhala-berhala. Berhala tuh bukan sekedar patung ya teman-teman. Berhala memang patung juga sama gitu berhala. Tapi berhala tuh nggak sekedar itu. Berhala tuh ada berhala yang lebih dalam lagi dari itu. Apa sih? Berhala hati kita. Apa itu berhala hati kita? Ada 4. Yang pertama, penerimaan. Kita tuh maunya diterima sama orang. Kalau misalnya orang nggak menerima ide kita tuh rasanya kita, oh, kok gue nggak diterima ya? Kenapa ya? Kok dia nggak tahu gue siapa ya? Biasanya gitu. Atau misalnya pertemanan. Kita nggak diajak dalam suatu circle gitu. Kok saya nggak diajak ya? Kok dia nggak kasih tahu saya ya mau nonton bareng ya? Kok dia nggak ini saya nggak, apa saya nggak diterima? Nah itu penerimaan gede banget. Yang kedua, kontrol. Ingin mengontrol segala sesuatu. Kalau di misalnya nih pelayanan, oh enggak, maunya ngatur, maunya ini. Nggak bisa khawatir banget sama masa depan. Aduh masa depanku gimana ya, pasanganku gimana ya, aduh nanti kerjaanku masa depannya gimana ya, aduh aku harus apa ya. Nah itu tuh kita tuh berusaha untuk mengontrol segala sesuatu yang mungkin kita memang nggak bisa kontrol, dan itu bagiannya Tuhan. Itu berhala yang kedua. Berhala yang ketiga, kuasa. Ini bahaya. Kita apalagi waktu posisi kita sudah mulai naik, sudah mulai diangkat, ini tuh juga berbahaya. Kita mulai ingin menguasai circle kita ingin menguasai area kita ingin menguasai mungkin juga area-area yang
pengen kita jangkau, kita raup gitu ya, kuasa. Yang keempat adalah kenyamanan. Waktu kenyamanan kita diusik, itu kita bisa kayak, oh nggak mau, jangan gue. Boleh nggak minta tolong supaya mama anterin, kamu anterin mama yuk ke sini yuk. Kita tuh lagi main game misalnya, atau lagi teleponan misalnya, atau lagi santai gitu ya. Males banget sih nih anterin orang tua ke sini nih. Aduh, males banget. Kenyamanan kita tuh terusik gitu. Punya pasangan pengen mengontrol segala sesuatunya, jadi toxic relationship. Pengen tahu kamu di mana, jam berapa pulang, nggak mau malam-malam, nggak boleh. Pelayanan nggak boleh ada ceweknya ya, pingin mengontrol segala sesuatu. Itu tuh sebenarnya itu berhala-berhala yang ada di dalam diri manusia. Nah, berhala tuh apa sih? Berhala adalah segala sesuatu yang kita puji, kita cintai, kita ingini lebih daripada Tuhan. Itu namanya berhala. Jangan sampai kita memuji, mengingini, menyukai, mengasihi sesuatu lebih daripada Tuhan. Kalau sampai itu ada di dalam diri kita, sebenarnya itu kita lagi memupuk dan mengelus-ngelus berhala kita. Entah apapun dalam kehidupan kita. Jangan kita mencintai sesuatu lebih daripada Tuhan. Gimana cara ceknya, Kak? Cara ceknya adalah gini. Kalau ada emosi negatif yang muncul, kesel, marah, tersinggung, mungkin iri hati, putus asa, dan lain-lain. Nah, itu tandanya berhala kita tuh lagi terusik. Kita tersinggung sama teman sepelayanan. Oh, kok gue tersinggung ya? Kok gue kesel ya? Nah, itu sebenarnya berhala penerimaan kita tuh lagi terusik. Kita tuh lagi dikasih tahu nih, berhala kamu tuh lagi terusik. Bertobat. Sebenarnya gini, kalaupun dia nggak nyapa saya, kalaupun dia nggak hargai saya, terus kenapa? Kalaupun dia nggak sapa saya, kenapa ya kok saya marah? Nah, itu tuh harus dicek sebenarnya. Apakah sebenarnya kita masih ada kepengen dielus-elus berhalanya, penerimaannya, kontrolnya, kenyamanannya, kuasanya. Nah, itu lagi terusik. Kalau ada rasa itu, bahkan sampai kita nggak bisa memuji Tuhan lagi, dan menyembah dan berdoa dengan benar, tandanya ada yang kita lebih cintai daripada Tuhan. Dulu, saya juga punya pengalaman, saya dulu sinden OVJ, dan itu saya anak baru, newbie gitu ya, yang lain udah pada senior, sinden ini, sinden itu gitu ya, udah penyanyi-penyanyi senior dari Indonesian Idol, dari penyanyi senior lawas gitu dan sebagainya. Nah, kemudian saya diremehkan. Oh, ini anak baru dari mana sih nih kok? Saya digosipin di belakang, saya dibilang titipan orang dalam, saya dibilang, oh ini mah titipan si bos ini, titipan si bos itu. Saya ngerasa, aduh Tuhan Yesus, kenapa saya harus ngalamin ini gitu. Tidak dianggap, diremehkan, dikucilkan. Nah, kemudian saya marah, saya kecewa, dan di situ saya sadar bahwa, wah ini sebenarnya memang berhala saya ini lagi diusik. Sebenarnya harusnya bisa berkomunikasi dengan baik. Saya tuh bukan loh, tapi saya sakit hati sekali. Itu yang bahaya. Bukan maksudnya jadi kita kalahan gitu ya, kayak, yuk saya nggak apa-apa digituin, saya diam aja. Enggak. Injil itu, gospel itu berbicara kok. Itu bisa dikomunikasikan dengan baik. Tapi yang bahaya adalah waktu kita punya hati yang sakit hati, punya hati yang kecewa, hati yang mungkin dendam sama mereka. Nah, itu yang bahaya. Aku dulu sempet kayak, kok sakit hati banget ya, kok aku tuh nggak dianggap banget ya, emang aku anak baru, emang harus begini banget gitu ya, dikucilkannya gitu. Tapi saya merasa bahwa Tuhan tuh peluk saya, dan akhirnya saya bisa menjalani syuting itu dengan hati yang sukacita, karena sukacita saya, pujian saya bukan dari mereka, tapi dari Tuhan Yesus yang sudah membuat saya berharga, bukan dari mereka yang membuat saya berharga, sehingga saya bisa memuji Yesus, saya bisa bersyukur atas apa yang saya dapat dengan benar. Bukan karena apa yang mereka katakan kepada saya, jadi saya menyalah-nyalahkan Tuhan, maka saya tidak bisa memuji Tuhan, tapi benar-benar dari kasih Tuhan yang sudah memurnikan kita semua, memurnikan saya, untuk bisa memuji Dia dengan benar. Amin. Amin. Nah, singkat cerita, jadi saya
melepaskan pengampunan, dan saya komunikasi dengan mereka dengan benar. Saya tuh bukan gini loh, saya ini, saya ini, saya ini. Dan mereka pun akhirnya bisa berbalik mengerti posisi saya. Nah itu tuh enak kan kalau kayak gitu ya. Maksudnya ini tuh pun enak loh. Kalau di gereja kayak gini, di gereja, di komunitas, di manapun bisa berkomunikasi dengan baik gitu ya. Saya rasa culture ini akan sehat gitu. Culture komunikasi dan hati yang benar ini. Gitu. Nah, yuk kita lihat di Kolose 3 ayat 5. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakan yang sama dengan penyembahan berhala. Sorry, aku agak nggak bisa dibaca. Dengan penyembahan berhala. Jadi matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakan yang sama dengan penyembahan berhala. Wow, ini jelas banget ya di firman Tuhan. Matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Kenapa? Karena kalau kita belum matiin itu, kita nggak mau mengarah ke sana, kita akan berat jalan hidup ini. Kita akan terseok-seok jalanin hidup ini gitu. Kalau kita nggak mau terus diselidiki hatinya, selidiki aku. Awal-awal nih ya nyanyi lagu ini tuh kayak takut gitu ya. Aduh, selidiki aku, lihat hatiku, apakah sungguh mengasihimu Yesus? Bener nggak ya kita mengasihi Yesus? Atau kita ada sesuatu yang kita lebih kasihi daripada Yesus sebenarnya? Apa itu? Mungkin pekerjaan kita, mungkin uang kita, mungkin juga orang-orang terdekat kita, pacar kita. Sometimes orang nggak mau ke gereja, sometimes ada yang nggak mau ke gereja karena pacarnya nggak ke gereja. Nah itu ada yang dia lebih cintai daripada Tuhan, itu bahaya. Dan hidup kita akan terseok-seok. Karena firman Tuhan jelas. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Jadi memang dunia itu mengajarkan yang tadi, yang begini, begitu, begitu, begitu. Di firman Tuhan suruh matiin. Jadi memang kita hidup di dunia ini tuh memikul salib yang Tuhan kasih berat, tapi bukan nggak bisa. Kalau yang Tuhan bilang, kuk yang kupasang itu ringan. Jadi apapun yang Tuhan pasang dalam pundak kita ini, sebenarnya kita bisa jalanin kok. Asal kita udah tahu nih, ada panduannya di firman Tuhan. Firman Tuhan tuh relate banget kok sama kehidupan manusia. Jadi kayak bukan di awan-awan gitu loh. Awang-awang enggak, dia tuh relate banget. Dia tahu manusia seperti apa, dia tahu kita tuh seperti apa. Makanya dia tuh udah kasih kisi-kisi di sini. Jangan kamu menghidupkan dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, karena itu akan bikin kamu susah. Gitu ya. Nah, ayat 17-nya dia bilang gini. Firman Tuhan bilang gini, dengan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Dengan mengucap syukur. Jadi dengan memuji Tuhan, dengan hati yang benar yang bisa memuji Tuhan. Lakukanlah itu semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Nah, ini jelas banget. Waktu kita melakukan semuanya itu dengan mengucap syukur, hidup kita pasti akan lebih ringan. Hidup kita pasti akan lebih gini. Karena kalau kita mau muji atau nggak muji, memuji atau bersungut-sungut, problemnya tetap ada, ya nggak? Tapi bedanya waktu kita memuji Tuhan dengan hati yang benar, biasanya hati kita tuh akan lebih benar menjalani setiap apa struggles kita. Beda dengan bersungut-sungut. Kalau bersungut-sungut, sometimes keputusannya tuh jadi salah. Pilihannya jadi salah. Waktu kita bisa dengan hati yang benar, dengan tenang, sambil terus memuji Tuhan dalam kehidupan kita, kita akan punya hidup yang benar tadi. Pikiran yang benar, pikiran yang sehat. Kadang-kadang kalau bersungut-sungut, pikirannya jadi kalut, habis itu keputusannya jadi nggak benar. Apalagi keputusan yang terburu-buru dengan marah, dengan emosi, itu bisa seringkali keputusan itu adalah keputusan yang tidak tepat dalam kehidupan kita. Nah, waktu kita punya hati dan fokus yang benar akan Tuhan, hidup kita tuh pasti berbeda, teman-teman. Cara kita memuji Tuhan akan berbeda. Bukan karena
apa yang bisa dia lakukan, bukan sekedar di kulitnya doang, bukan sekedar apa yang tangan Tuhan bisa lakukan buat kita, tapi kita tuh memuji pribadinya, memuji Yesusnya, memuji Sang Maha itu sendiri. Bukan kita memuji apa yang dia bisa lakukan, berkatnya, anugerahnya. Dia akan kasih itu semua kok buat kita. Tapi sometimes kita tuh salah fokus memuji Tuhan tuh memuji berkatnya, memuji tangan yang dia bisa lakukan, bukan pribadinya. Waktu kita punya hati yang benar, maka hidup kita akan menjadi pujian bagi Kristus. Menjadi bagian dari keteladanan mengikuti Yesus. Sehingga pujian tuh bukan hanya di mulut, tapi dari hati yang benar dan buahnya hidup kita yang benar akan dinikmati banyak orang. Menjadi pujian yang hidup bagi Tuhan yang dinikmati banyak orang. Kadang-kadang dia pemuji Tuhan tapi hidupnya bukan seperti pujian gitu. Tapi kita mau hidup kita tuh benar-benar jadi pujian yang hidup bagi Tuhan, yang bisa dilihat banyak orang, yang bisa dinikmati banyak orang. Nggak usah khawatir teman-teman soal apa yang kita lakukan asal kita hidup benar dalam Tuhan. Sometimes gini, nggak bisa menyenangkan semua orang, iya. Tapi terus berbuahlah, terus melakukanlah apa yang Tuhan suruh. Perumpamaannya gini, nggak semua orang suka buah apel gitu, nggak semua orang suka buah manggis. Tapi ada aja kan yang suka buah manggis, ada aja yang suka buah apel gitu. Jadi memang kita nggak bisa menyenangkan semua orang gitu, tapi kita tahu bahwa kita menyenangkan hati Tuhan itu yang paling penting. Kita melakukan panggilan Tuhan itu yang penting, sehingga pujian dari kita, pujian itu tuh persembahan bagi Tuhan, bukan hanya nyanyian, tapi benar-benar dari hidup kita, hidup benar yang berbuah bagi banyak orang, meskipun buahnya beda-beda, meskipun buahnya nggak disukai sama semua orang, tapi kita tahu kita punya satu sumber, airnya tuh sama. Buah apel butuh air hidup. Buah mangga butuh air. Airnya sama, siapa? Yesus Kristus. Mau buahnya apel, mangga, tapi dinikmati banyak orang. Oh, ada gereja yang memang pujian penyembahan. Ada gereja yang dia fokus di pemuritan. Jadi sometimes gereja itu berantem gara-gara, enggak dia kurang misi, dia cuman pujian penyembahan doang, dia pemuritannya kurang. Kita tuh punya masing-masing tangan kaki, buah apel, buah mangga. Justru itu bisa menjangkau banyak orang. Di kerjaan juga gitu. Kita punya kemampuan apa nih? Waktu kita bisa jadi pujian bagi Tuhan dan dilihat banyak orang. Oh, kemampuan ini lakukanlah dengan maksimal. Mungkin nggak semua orang suka juga cara kerja kita, tapi kalau kita lakukan dengan excellent, dengan maksimal, aku percaya orang-orang yang menikmati buahnya akan datang sama kita. Amin. Biar itu jadi pujian yang hidup. Oke, that's it. Terima kasih. Yuk kita doa yuk. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini, Tuhan Yesus. Aku percaya Tuhan, setiap kami Tuhan mau menjadi pujian yang hidup bagi Tuhan Yesus. Kami nggak mau cuma memuji di mulut saja Tuhan, tapi kami mau jadi keteladanan Tuhan Yesus bagi Engkau Tuhan Yesus. Biar nama-Mu yang dimuliakan, biar nama-Mu yang dipuji lewat hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih hanya dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.